Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para saudaraku sekalian, di hari yang sangat membahagiakan ini, bertepatan dengan hari ini juga termasuk bulan Ramadan. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah banyak karunia dan kesempatan, yang salah satunya adalah kita bisa saling memberikan nasihat satu sama lain. Kita bisa diberi kesempatan untuk iradatul khair lil ghair. Berhubung setiap manusia itu punya sisi baik, kemanfaatan, maka dengan adanya sisi baik yang Allah berikan kepada manusia, sudah selayaknya kita sebagai manusia berpikir bagaimana memberikan manfaat kepada orang lain dari sedikitnya kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Namun sebenarnya kebaikan itu tidak sedikit, melainkan jauh lebih banyak dari apa yang kita kira dan kita rasakan. Para saudaraku sekalian, kita sebagai orang iman yang hidup di dunia ini dengan tujuan ibadah untuk menuju surganya Allah, mengharap rahmatnya Allah, kita jelas berkecimpung di dunia yang sudah jelas apa-apa itu perlu yang namanya pendopang kehidupan. Contoh yaitu seperti halnya materi, contoh seperti halnya aset. Itu semua pendopang kehidupan bagi kita. Kalau dikatakan butuh atau tidak, jelas kita membutuhkan hal tersebut. Namun para saudaraku sekalian, sebelum kita melihat tentang fungsinya atau nikmatnya harta yang akan kita miliki, baik itu berupa materi maupun aset, kita harus mengerti tentang esensi dari harta untuk orang iman. Karena orang iman menatap atau bersudut pandang terhadap harta itu berbeda dengan orang-orang lain yang tidak memiliki ilmu seperti yang diajarkan dalam agama Islam ini. Para saudaraku sekalian, kalau kita langsung membahas kepada ayat di surat Az-Zariyat tentang karakternya orang-orang yang bertakwa, orang iman kepada harta, dia memahami bahwa di dalam harta sebenarnya ada hakul lisaili wal mahrum wa fi amwalihim hakun lisaili wal mahrum. Jadi di dalam hartanya orang iman itu ada haknya orang yang minta ataupun haknya orang yang tidak minta. Berarti Allah sebut di situ di dalam harta kita. Harta yang kita miliki, katakan kita memiliki uang 2 miliar atau kita memiliki uang 100 juta. Maka di dalam 100 juta itu tidak semuanya kita makan seutuhnya. Bahkan ada hakul lisail, haknya orang yang minta, wal mahrum, dan juga haknya orang yang tidak minta, yang kita tahu itu perlu diberikan haknya. Itu secara garis besar. Esensi yang lebih mendalam sebenarnya dengan Allah berikan bahwa harta itu adalah titipan, ada hak orang lain. Sebab kenapa disebut titipan? Karena juga ada hak orang lain di sana. Dan muaranya harta itu harusnya untuk membeli surganya Allah. Allah sudah bilang, al jannatu jannati wal malu mali, fashtaru jannati bil mali. Surga ini adalah surga yang saya ciptakan adalah surgaku, dan harta yang saya pinjamkan kepada kalian itu juga hartaku. Maka belilah surgaku Allah dengan hartaku. Maka muaranya, tujuan keluarnya harta kita harusnya itu untuk membeli surganya Allah. Tidak semuanya untuk kita nikmati. Dan ada kalanya harta yang kita berikan kepada haknya orang yang minta itu adalah jalan kita untuk membeli surganya Allah. Memang harta itu tidak kita nikmati di dunia, namun dengan begitu kita membeli surganya Allah dengan jalan kita bersedekah atau kita infak dan kita pula zakat.
Bahkan dijelaskan bahwa kewajiban zakat yang Allah berikan sebagai syariat itu tujuannya bukan untuk merampas hartanya orang iman, melainkan di hadis Abu itu dijelaskan innallaha lam yafridi az-zakata illa liyutayyiba ma baqiya min amwalikum. Allah ingin membersihkan kepada hartanya orang iman itu melalui zakat. Sebab zakat yang diberikan dari hartanya orang iman ini sebenarnya esensinya membersihkan harta. Karena setiap harta itu memiliki potensi azab, para saudaraku sekalian. Kalau kita sambungkan tentang beberapa potensi azab yang mana Nabi SAW juga menjelaskan bahwa ma min sahibi kanzin la yuaddi haqqahu illa ja'alahu Allah yaumal qiyamah yuhma 'alaiha fi nari jahannam, yaitu fatuqwa biha jibhatuhu wa jambuhu wa dhuhruhu hatta yaqdiyallah ta'ala baina ibadih fi yaumi kana miqdaru 50 alfasanah mimma ta'uddun. Jadi bagi seseorang yang memiliki harta simpanan, ya termasuk ini adalah emas, perak, atau juga harta-harta kita yang berupa uang yang banyak itu, namun dia tidak memberikan haknya, la yu'addi haqqahu, maka ada ancaman di situ bahwa Allah nanti akan serupakan harta dia di hari kiamat menjadi besi yang panas, yang dilebur ketika panas itu dicoskan ke jidat mereka, ke lambung mereka, dan ke punggung mereka. Di hadis lain ketika nanti besi tersebut sudah dingin di dalam tubuhnya yang dicoskan, maka akan diambil lagi dan dipanaskan lagi dan dicoskan kembali. Begitu pula para pemilik hewan ternak yang tidak mau memberikan haknya. Maka antar hewan itu akan Allah hadirkan di hari kiamat. Dia berada di tanah lapang yang luas dan hewan tersebut akan diwujudkan oleh Allah. Katakanlah dia punya 100 kambing, lalu dia tidak menzakati kambing tersebut, maka 100 kambing itu bila di dunia ini cacat, Allah hadirkan dengan keadaan sempurna, utuh, dan tanduknya tajam. Tanduknya Allah buat sempurna sehingga bisa digunakan untuk memberikan siksaan yang setimpal kepada orang yang tidak mau zakat ini, gitu. Sesuai dengan kadar siksa yang sudah Allah berikan. Diseruduk dari mulai kambing 1 sampai kambing 100 penyeruduk dia dan diulangi kembali. Itu di hari kiamat seperti itu siksanya bagi orang yang dia tidak mau memberikan haknya harta, termasuk zakat. Nah, para saudaraku sekalian, dengan mengerti bahwa di dalam harta ternyata terdapat ancaman, berarti kita faham bahwa ada kewajiban harta yang harus dikeluarkan. Seperti halnya ibadah. Di dalam kehidupan kita layak hidup untuk minum, kita layak hidup untuk makan. Namun ada pengecualian, gak boleh syirik. Ada pengecualian, gak boleh nyembah Tuhan selain Allah. Ada pengecualian, gak boleh berbuat dusta. Menandakan menjalankan ibadah agama Islam yang hak itu adalah kewajiban. Seperti juga harta. Harta ini ternyata ada dua, bisa berpotensi pahala, bisa berpotensi azab. Agar kita menjauhi potensi azab, maka kita kenali tentang hak-haknya harta. Oh, ternyata dalam haknya harta yang kita miliki ada hak orang lain juga. Nah, para saudaraku sekalian, dengan begitu kita akan lebih bijaksana dalam mensikapi harta yang kita miliki, sehingga dengan orang paham tentang esensi harta, dia tidak akan pernah sombong, dia tidak akan pernah ngerasa segalanya milik dia, nggak pernah. Karena kenapa? Dia tahu hakikatnya harta, makanya lebih bijaksana dan tidak merasa punya apa-apa. Itu menariknya dan indahnya ketika kita memiliki tentang punya faham tentang esensi haknya harta di dalam dirinya orang iman. Bahkan kalau unta saja, Nabi sendiri bilang, bila mana dari kalian ada yang memiliki unta yang ada susunya, perahannya, maka berikanlah kepada orang-orang yang butuh. Kalau memang unta itu pejantan dan tetangganya memiliki unta betina, butuh untuk dikawinkan, ya pinjamkanlah. Seperti itu. Bahkan di surat Al-Ma'un sendiri dijelaskan ada orang-orang
fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Lalu dijelaskan lagi wa yamnaunal maun di akhirnya, yang mana neraka wail ini diperuntukkan untuk dia yang mencegah al-maun. Al-maun ini adalah harta yang memang haknya untuk dipinjamkan. Al-maun, memang harta itu ada dua. Yang pertama ada hak yang bentuknya lumrah untuk dipinjamkan. Contoh kalau Nabi saat itu menjelaskan seperti timbangan, seperti panci, seperti hal-hal yang seperti itu yang lumrah. Ember, itu lumrah untuk dipinjamkan. Dipinjamkan. Namun ada juga harta haknya itu tidak dipinjamkan namun dizakatkan, seperti unta, seperti beras, atau harta emas, perak, dan lain-lain. Nah, seperti halnya itu kita sudah mempelajari tentang hak-haknya harta. Oh, ternyata ada hak yang untuk dipinjamkan. Meminjamkan barang itu sudah termasuk dalil, kita dapat pahala. Dengan memahami itu, kita ngerti tentang esensi harta yang kita miliki, para saudaraku sekalian. Kalau kita lihat bagaimana cara bersudut pandang para sahabat dengan hadis-hadisnya Nabi, kita bahas hadis berikut ini yang mana dikutip dari sahabat, yaitu yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri, yang mana suatu ketika Nabi berada di jalanan suatu bepergian bersama Abi Sa'id Al-Khudri juga dan para sahabat yang lainnya. Saat itu ada seorang rajul membawa unta lewat, dengan unta itu jalannya zigzag. Lalu setelah itu Nabi bersabda, Rasulullah SAW bersabda bahwa man kana indahu fadlu dhuhrin falya'ud bihi ala man la dhuhralah. Barang siapa yang dia punya lebihan kendaraan. Ini fadlu dhuhrin. Kalimatnya fadl, lebihan, ya. Maka berikanlah kendaraan lebihan itu, pinjamkan kepada orang yang lain. Diberikan sebenarnya. Kalau ini lebih statusnya, maka ya berikanlah kepada orang yang tidak punya kendaraan. Dilanjutkan lagi, wa man kana indahu fadlu zadin. Ini fadl juga, lebihan. Maka faly'ud bihi 'ala man la zadalah. Maka berikanlah kepada orang yang tidak punya perbekalan. Jadi setiap fadl, kelebihan apapun yang kita punya, Nabi bilang faly'ud, ya berikanlah kepada orang yang berhak untuk menerimanya, karena itu adalah haknya orang lain yang berhak menerima. Sampai Abi Sa'id Al-Khudri menyimpulkan bahwa hatta dzananna annahu la haqqa li ahadin minna fil fadl. Sampai-sampai Abi Sa'id Al-Khudri menyimpulkan bahwa oh, ternyata orang iman itu nggak ada yang namanya harta lebihan, nggak ada. Kalau kita masih berkata, saya punya duit lebih nih, kelebihan banyak ya, baju kebanyakan, ya kebanyakan duit saya nih, itu sebenarnya dia belum mengerti tentang esensi harta yang dia miliki. Karena Nabi sendiri dari hadis-hadisnya dan sahabat menyimpulkan bahwa orang iman tidak punya lebihan harta. Toh ada lebih, pasti haknya orang lain yang butuh, baik minta ataupun tidak minta. Dengan memahami itu, kita akan lebih bijak menyikapi beberapa harta yang kita miliki, sedikit atau banyaknya harta yang kita miliki, bahwa ada tentang esensi hak harta di dalam harta yang kita punya, baik itu material ataupun yang berupa aset. Sehingga dengan adanya pertemuan ini kita bisa saling memberi manfaat dan lebih bijaksana dengan ilmu pengetahuan yang kita kaji di pertemuan ini. Kita menjadi orang yang bijaksana, kita diqadar menjadi seorang yang kaya, agnia, maka kita menjadi agnia yang barokah, bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita dan tidak menimbulkan kecelakaan bagi kita di akhirat nanti. Hidup kita barokah, derajat surga kita tinggi. Baik, banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, akhir qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.